Nah, sekarang secara lebih teknis, media itu bisa dibagi tiga, ya. Media bisa dibagi tiga. Jadi media berdasarkan teknologi atau secara teknis. Yang pertama media cetak, media yang menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk tulisan atau gambar yang dicetak menggunakan tinta di atas kertas, surat kabar, majalah, buku. Kemudian yang kedua media penyiaran. Nah, ini media yang berbasis elektronik. Media penyiaran itu ada dua, radio dan televisi. Kemudian yang ketiga media online atau media internet. Media yang berbasis jaringan komputer. Nah, saudara sekalian, salah satu fungsi media adalah tempat memproses dan mengirimkan pesan kepada khalayak. Jadi di media itulah kita membuat, memproses, mengolah, dan menjadi tempat kita bertukar pesan. Inilah yang disebut dengan jurnalistik. Jadi jurnalistik itu sebenarnya adalah aktivitas media, di mana di dalam media itulah terjadi satu proses membuat, mengolah, memproses, dan mengirimkan pesan kepada khalayak. Jadi jurnalistik ini adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak. Awalnya jurnalistik itu dipahami proses penyampaian pesan tertulis kepada khalayak melalui media. Nah, jadi proses penyampaian pesan tertulis kepada khalayak melalui media. Namun kemudian berkembang pada media elektronik, jurnalistik itu juga termasuk berita-berita audio visual. Jadi jurnalistik memang awalnya itu sangat melekat dengan media cetak, tapi kemudian jurnalistik ini berkembang sesuai dengan perkembangan media masa elektronik. Berita itu juga termasuk berita-berita audio visual. Jadi apa itu jurnalistik? Ini tidak lain dari satu kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, melaporkan peristiwa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan jurnalistik itulah yang disebut dengan jurnalis. Jadi orang yang melakukan aktivitas jurnalistik pada sebuah media, itulah yang disebut dengan jurnalis. Nah, jurnalis ini mempunyai tugas atau fungsi untuk melaporkan berita, dalam artian mencari berita, mengolah berita, kemudian menyiarkan berita, dan juga membuat interpretasi pada berita yang ditulisnya. Apa yang dimaksud membuat interpretasi? Yang pertama harus memahami sebuah berita adalah jurnalis itu sendiri. Sehingga ketika membuat berita, maka yang pertama memberi interpretasi terhadap berita itu adalah jurnalis itu sendiri. Tapi seorang jurnalis tidak boleh memasukkan opini ke dalam sebuah berita dengan menambah-nambah fakta yang ada di situ. Tapi jurnalis membuat sebuah berita berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan realitas objektif. Tapi dalam membuat berita itu, jurnalis tidak terlepas dari pendapat subjektivitas itu dalam membuat berita. Nah, ini harus dipahami ini. Jadi, jurnalis membuat berita berdasarkan fakta-fakta objektif, tapi ketika berita itu diolah, dirumuskan oleh seorang jurnalis, maka pendapat subjektivitas jurnalis itu tidak bisa dihindari. Pasti masuk juga di situ. Nah, ini nanti dipelajari dalam analisis framing. Ada namanya analisis framing. Bagaimana sebuah media atau jurnalis itu membuat berita sesuai dengan frame yang ada pada media atau
pada jurnalis itu. Inti dari aktivitas jurnalis itu sebenarnya adalah melaporkan, menyiarkan berita. Nah, apa itu berita? Berita itu adalah kejadian-kejadian yang sifatnya baru bagi penerima berita. Jadi berita sebenarnya itu adalah kejadian-kejadian. Tapi kejadian-kejadian baru bagi halayak. Nah, berita itu dalam bahasa Inggris sebut news, ya, berasal kata novus atau nova, yang berarti baru. Novus new baru, novus itu baru, new bahasa Inggrisnya new. Makanya berita disebut news. Nah, jadi novus, nova, new, news. Nah, di situ. Jadi asal kata news itu dari kata novus atau nova. Kalau dalam bahasa Inggris disebut new, news. Jadi unsur utama berita itu adalah kebaruan. Jenis berita itu banyak. Ada straight news, berita langsung yang biasa kita baca di halaman depan yang tidak terlalu panjang. Ada comprehensive news, ya berita yang lebih lengkap. Interpretative report, ya ini kalau ada satu laporan di mana jurnalis itu menyampaikan banyak penafsiran, banyak pendapat, maka di situ harus dilaporkan satu kejadian itu secara proporsional. Nah, itu interpretative report. Kemudian feature. Nah, feature itu feature story, itu semacam riwayat yang berisi berita-berita ringan yang menarik. Depth reporting, ini reportase mendalam. Investigative reporting, ya ini penelusuran seperti detektif di mana seorang wartawan menelusuri sebuah pemberitaan. Editorial writing, ini sebuah tulisan yang dibuat oleh redaksi mewakili pendapat media terhadap satu peristiwa yang disebut editorial. Hard news, berita keras, ini berita-berita yang membuat pembaca ini merasa berita-berita kecelakaan, gempa, macam-macam, ya, berita bencana, itu hard news yang membuat pembaca itu kurang enak, berita keras. Nah, ada juga soft news. Nah, ini berita-berita ringan yang menyenangkan, liputan-liputan mengenai pemandangan, mengenai bagaimana orang-orang sukses, ya, berita-berita kuliner, ya, menyenangkan. Spot news, ya, berita-berita spot. Stop press, ya, ini berita ketika ada berita penting yang langsung disampaikan pada saat itu juga. Kemudian human interest, ini berita-berita kemanusiaan. Nah, saudara sekalian, jurnalistik ini, kata jurnalistik itu sendiri berasal dari kata jurnal, ya. Jurnal. Jurnal itu artinya buku catatan tentang kegiatan sehari-hari. Jurnal, jurnalistik, jurnal. Nah, istilah ini berasal dari zaman Romawi, kata akta diurnal, yang berarti catatan harian. Pada masa kekaisaran Romawi itu, ya, Julius Caesar yang memimpin Romawi pada waktu itu membuat pengumuman-pengumuman penting, berita-berita kekaisaran dan pengumuman pemerintahan di sebuah papan putih, di sebuah papan semacam papan pengumuman. Itu yang disebut dengan akta diurnal. Namanya papan putih itu disebut akta diurnal. Sementara tempat di mana papan itu dipasang disebut forum Romano. Papan pengumuman inilah yang dianggap sebagai cikal bakal surat kabar. Nah, kegiatan jurnalisin juga sebenarnya sudah ada pada zaman Romawi. Nah, ini menurut catatan sejarah ada seseorang bernama Sertus yang mencari, mengumpulkan dan menyebarkan berita kepada orang-orang yang berlangganan. Jadi Sertus ini dianggap telah melakukan fungsi-fungsi jurnalis. Nah, surat kabar tulisan pertama itu dibuat pertama kali di kota Venesia tahun 1536 dengan nama Gazzetta, ya, Gazzetta. Nah, saudara sekalian, konsep dasar jurnalis itu ada 3, ya. Yang pertama, jurnalistik itu sebagai proses, yaitu kegiatan atau aktivitas
jurnalis dalam mencari, mengelola, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media massa. Ya, ini proses. Kemudian sebagai teknik atau keterampilan ya, kemampuan mengumpulkan bahan, kemampuan menulis. Dan yang ketiga sebagai ilmu, yaitu bidang kajian mengenai cara membuat, mengolah, atau menyebarluaskan informasi melalui media massa. Nah, jurnalistik ini sendiri termasuk ilmu terapan atau applied science yang dinamis sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan dinamika masyarakat. Jadi jurnalistik ini juga berubah ya. Dulu jurnalis cetak, kemudian ada jurnalis radio, ada jurnalis televisi, kemudian jurnalis online. Saudara sekalian, itulah konsep dasar mengenai jurnalistik.